Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 1 ini. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Ya, alhamdulillah sekarang masih di bulan Ramadan, bulan yang baru dengan berkah. Nah, barakallahu fikum, kita akan membahas untuk pertemuan kali ini ya tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Kita sebagai seorang muslim, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Nah, kita akan pelajari pada pertemuan kali ini insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, sebagai pendahulu bahwasanya bulan Ramadan ya dinamakan sebagai bulan Al-Qur'an karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan kebenaran dan sebagai pembeda antara yang benar ya dengan yang batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas ya mengenai petunjuk itu ya dan merupakan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi Al-Qur'an yang mulai ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ya, yaitu ketika peristiwa Lailatul Qadar. Ya, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke Baitul Izzah ya pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian setelah itu diturunkan ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, Al-Qur'an merupakan sumber dari segala hukum Islam. Ya, dengan Al-Qur'an itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Ini ya tentang kemuliaan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ya turun ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya diturunkan pada malam yang paling mulia ya pada tempat yang paling mulia ya dibawa oleh malaikat yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa saja kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an merupakan langkah awal seseorang untuk bermuamalah ya, berkenalan dengan Al-Qur'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita rajin membaca ya, baca Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ya, jadi kita harus semangat membaca Al-Qur'an ya, karena nanti Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat atau penolong kita pada hari kiamat. Ya, jadi kalau mungkin di antara kita ada yang belum bisa membaca Quran, maka semangat untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya, setiap hari ya membaca Iqra misalnya. Ya, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa ya membaca Al-Quran. Nah, setelah itu juga kita berusaha untuk menghafalkannya. Dari ayat-ayat yang surat-surat yang mudah ya, Al-Fatihah kita hafalkan dulu ya, kemudian dari ayat yang pendek dari juz 30 misalnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah untuk mentadaburi dan mempelajari Al-Qur'an. Ya, mentadaburi itu intinya merenungi ya, memahami, mempelajari Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Apakah ya mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Ya, di sini ada perintah untuk kita itu mentadaburi ya, merenungi, mempelajari apa itu isi Al-Qur'an.
Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, setelah kita mempelajari tadi ya, mentadaburi, nah kita sudah amalkan, maka yang kedua adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Apa keutamannya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar, ya, yang pelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik, ya, adalah ya kalau kita mau belajar mempelajari Al-Quran dan nanti mengajarkan Al-Quran. Itu nanti akan menjadi sebaik-baik manusia. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Maka semangat bagi kita ya adik-adik semuanya untuk ya semangat dalam mempelajari Al-Quran. Ya, pertama kita tadi belajar membaca dulu dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Setelah itu mempelajari isinya. Al-Quran itu apa saja. Nanti ada belajar isinya, ada ilmu tafsir ya. Nanti kalau kalian sudah besar, ya nanti semangat untuk belajar Al-Quran ya. Nah, sekolah mungkin bisa sekolah yang khusus ya yang mempelajari tentang Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya ya. Jadi kewajiban seorang yang telah mengetahui sebuah ilmu maka adalah mengamalkannya. Ya, suatu ilmu tidak akan berguna jika tidak pernah diamalkan. Ya, karena buah dari ilmu adalah amal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan berdasarkan amal yang dikerjakan. Ya. Jadi, kalau kita sudah mengetahui tentang suatu ilmu dari Al-Qur'an, maka ya diusahakan untuk diamalkan. Ya, kita sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib ya. Sangat banyak perintah di dalam Al-Qur'an ya. Wa aqimus shalah, ya, tegakkanlah sholat. Ya, wa aqimus sholata, ya, wa atuz zakata. Nah, dan mengeluarkan zakat dan seterusnya dari apa-apa yang diperintah dalam Al-Qur'an, maka kita harus kerjakan semampu kita. Misalnya sekarang di bulan Ramadan ya, perintah untuk puasa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah untuk kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka kita lakukan karena diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini hukumnya wajib bagi yang mampu dan bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu mengamalkan isi dari Al-Quran. Apa-apa yang diperintah di dalam Al-Quran, maka kita kerjakan. Dan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Ya, misalnya durhaka kepada kedua orang tua, itu dilarang di dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ya, ini adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, mungkin hanya ada 4 saja, dan tentunya di dalamnya masih banyak ya. Kita sebutkan 4 saja, mungkin bisa diringkas ya, seperti ini. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita adalah membaca Al-Quran. Nah, belajar dulu bagaimana cara membaca yang benar. Setelah itu berusaha untuk menghafalkannya semampu kita ya, dari ayat-ayat yang pendek. Dulu surat-surat yang pendek, setelah itu beralih nanti ya dari juz 29, 28 dan seterusnya. Nah, dan kita juga harus punya cita-cita ya. Ya, baiknya punya cita-cita keinginan untuk bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz ya. Nanti siapa di antara kalian yang mau nih menghafal Al-Qur'an 30 juz? Ya, nanti keutamanya sangat besar ya. Nanti keutamanya bagi seorang anak yang bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz, nanti ya di hari akhir ya akan bisa memberi kepada kedua orang tua kita mahkota yang sangat indah ya kepada kedua orang tua kita jika kita mampu ya menghafal Al-Qur'an dengan baik. Nah, kemudian setelah dihafal, ya kita pahami Al-Qur'an, isinya itu tentang apa perintah-perintahnya, apa larang-larangannya, kita pahami. Setelah kita tahu, kemudian kita amalkan, yaitu al-a'malu. Nah, setelah kita beramal, baru kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain, kepada kerabat ya. Nah, orang-orang dekat kita, setelah itu kepada teman dan kepada orang-orang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Ini saja ya dari pelajaran kali ini tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Ya, dan mudah-mudahan kita nanti di hari akhir akan bisa
mendapatkan syafaat ya dengan perantara Al-Qur'an ini. Nah, barakallahu fikum. Ini saja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Taib. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.